Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bangun ruang sisi datar (BRSD). Untuk mengetahuinya lebih lanjut, silakan tonton video saya berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, karena subscribe dan like itu gratis loh. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar. Sebuah bangun ruang yang memiliki sisi dan jika semuanya berbentuk datar, maka ia disebut dengan bangun ruang sisi datar. Dinding gedung atau rumah merupakan salah satu contoh sisi datar. Berikut adalah macam-macam bangun ruang sisi datar. Kubus. Kubus dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi, 12 buah rusuk, dan 8 buah titik sudut. Beberapa orang sering menyebut bangun ini sebagai bidang 6 beraturan. Bagian-bagian kubus ada 3. Yang pertama, sisi, yang kedua rusuk, dan yang ketiga titik sudut. Selain itu, masih ada yang disebut dengan diagonal bidang dan diagonal ruang. Jumlah bagian-bagian kubus terdiri dari yang pertama, titik sudut berjumlah 8 buah, yang kedua, sisi berjumlah 6 buah luasnya sama, yang ketiga, rusuk berjumlah 12 buah sama panjang, yang keempat, diagonal bidang berjumlah 12 buah, yang kelima, diagonal ruang berjumlah 4 buah, dan yang terakhir, bidang diagonal berjumlah 6 buah. Nah, berikut adalah rumus-rumus kubus. Kita dapat menggunakannya untuk mencari panjang atau luas permukaan dari kubus. Contoh soal 1. Sebuah lemari es memiliki volume 1000 kubik. Akar 2 sama dengan 1,414. Hitunglah A. Panjang sisi, B. Luas permukaan, C. Luas bidang diagonal. Jawab. A. Volume sama dengan sisi kubik. Nah, karena mencari rumus volume sama dengan sisi kubik, kita tinggal memasukkan karena yang diketahui volume sama dengan 1000, maka 1000 sama dengan sisi kubik. Maka panjang sisi sama dengan akar dari 1000 kubik sama dengan 10 cm. Jadi panjang sisinya 10 cm. B. Luas permukaan sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Maka sama dengan 6 dikali 10 kuadrat sama dengan 600 cm kuadrat. C. Bidang diagonal sama dengan S kuadrat akar 2 sama dengan 10 kuadrat dikali akar 2. Nah, karena di soal sudah diberitahu akar 2 sama dengan 1,414, maka kita tinggal memasukkannya sama dengan 10 kuadrat dikali 1,414. Maka hasilnya sama dengan 141,4 cm kuadrat. Balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4, total 6 buah, di mana sisi berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jumlah bagian-bagian balok. 1. Titik sudut berjumlah 8 buah. 2. Sisi berjumlah 6 buah. Luasnya berbeda-beda. 3. Rusuk berjumlah 12 buah. 4. Diagonal bidang berjumlah 12 buah. 5. Diagonal ruang berjumlah 4 buah. Dan yang terakhir, bidang diagonal berjumlah 6 buah. Berikut adalah beberapa rumus-rumus balok yang dapat kita gunakan untuk mencari volume, luas permukaan, panjang diagonal bidang, ataupun panjang diagonal ruang. Contoh soal. Sebuah balok memiliki panjang 10 meter, lebar 2 meter, tinggi 100 cm. Hitunglah A. Volume, B. Panjang diagonal ruang. Jawab. Karena yang diminta ke meter, maka kita mengubah tinggi menjadi meter, yaitu menjadi 100 cm sama dengan 1 meter. Oleh sebab itu, maka sama dengan 10 dikali 2 dikali 1 sama dengan 12 meter kubik. B.
Panjang diagonal ruang sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 105. Maka panjang diagonal ruang sama dengan 10,25 meter. Limas. Limas adalah bangun ruang dengan alas berbentuk segi banyak, segi tegak, segi empat, dan lain sebagainya. Dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak. Tinggi limas adalah jarak terpendek dari puncak limas ke sisi atas. Bagian-bagian limas ada 5. Yang pertama, sisi alas. Yang kedua, sisi tegak. Yang ketiga, titik puncak. Yang keempat, rusuk. Dan yang kelima, tinggi. Jumlah sisi tegak sama dengan jumlah alas. Jika sisi tegaknya segitiga, maka jumlah alasnya 3. Jumlah bagian-bagian limas. Sisi N ditambah 1, rusuk 2N, titik sudut N ditambah 1, sisi tegak N. Nah, sebagai contoh, limas segi 4. Sisi sama dengan N ditambah 1, di mana N adalah banyak sisinya. Jadi, banyak sisi limas segi 4 adalah 4, maka sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Rusuk sama dengan 2N. Sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Titik sudut sama dengan N ditambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Sisi tegak sama dengan N sama dengan 4. Oleh sebab itu, limas segi 4 memiliki sisi 5, rusuk 8, titik sudut 5, dan sisi tegaknya 4. Kalian dapat membuktikannya melalui gambar limas segi 4. Kalian dapat menghitung sendiri. Nah, kalian juga dapat menggunakan rumus ini ke limas segitiga dan limas segi lainnya. Nah, kalian dapat melihat rumus-rumus limas berikut. Contoh soal. Sebuah limas segi 4 persegi dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah volume limas. Nah, karena volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi, maka kita mencari luas alasnya. Luas alas sama dengan sisi kali sisi. Maka sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100 cm kuadrat. Maka volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi sama dengan 1/3 dikali 100 dikali 12 sama dengan 1200/3 sama dengan 400 cm kubik. Prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen, sama dan sebangun, dan saling sejajar. Bagian-bagian prisma. 1. Alas. 2. Tinggi. 3. Titik sudut. 4. Sisi alas yang kongruen sebangun. 5. Sisi tegak. Jumlah bagian-bagian prisma. Sisi N ditambah 1, rusuk 3N, titik sudut 2N, sisi tegak N. Maka kita dapat membuat sebagai contoh prisma segitiga. Sisi sama dengan N ditambah 2. Nah, ini sama dengan limas, di mana N sama dengan banyaknya sisi. Maka sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Rusuk sama dengan 3N. Maka 3 dikali 3 sama dengan 9. Titik sudut sama dengan 2N. Sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Sisi tegak sama dengan N. Sama dengan 3. Jadi, prisma segitiga memiliki sisi 5, rusuk 9, titik sudut 6, dan sisi tegak 3. Nah, kalian juga dapat menggunakan rumus ini ke bangun prisma lainnya ya. Berikut adalah rumus prisma untuk mencari volume dan luas permukaannya. Contoh soal. Sebuah prisma tegak mempunyai volume 1440 cm3. Alas berbentuk segitiga dengan bantalan 5 cm dan tinggi 12. Berapakah tinggi prisma? Jawab. Tinggi prisma sama dengan volume per luas alas.
maka sama dengan 1440 per 5 dikali 12 per 2 sama dengan 1440 per 30 sama dengan 48 cm. Oke guys, sekian hasil video saya ya, semoga bermanfaat. Nah, saya sudah menyediakan satu soal buat kalian kerjain. Semoga soalnya bermanfaat ya. Oke guys, stay healthy, stay safe. See you next time. Bye.